Iya, eh dari kemarin gue sebenarnya agak-agak apa namanya? Mana zoomnya nih? Stop bagikan dulu deh. Iya, dari kemarin gue sebenarnya apa namanya? Agak gelisah. Gelisahnya bukan karena apa namanya takut, tapi kejadian apa namanya 2 tahun belakangan ini keulang gitu. Jadi apa yang dilakukan panitia penyelenggara tuh apa namanya nggak sepenuhnya benar gitu. Yang kita takutin gitu. Maksudnya inkonsistensinya gitu. Tapi apa namanya gue bersyukurnya mungkin konferensi persnya itu masih sangat jauh gitu dari apa namanya dari ujiannya. Ujiannya kan Mei gitu. Sedangkan konferensinya itu katanya kan bulan Agustus resminya nanti gimana. Jadi iya Desember. Lu mungkin kalau misalkan lu apa namanya lu perhatiin eh, ya dari soal yang awal dikeluarin gitu sama Nadim dan kawan-kawan gitu BP3 itu terkait 4 subtes kan. Terus apa namanya kemarin pas di web itu jadi lebih banyak gitu. Dan di Desember gue nggak tahu nih keterangan bener-bener resminya dari pihak BP3 itu nanti gimana gitu. Jadi yang sekarang tuh yang mesti kalian pikirin nggak usah apa namanya terburu-buru sama informasi yang belum valid yang ada di apa namanya di Twitter, di Instagram, apa namanya terkait dengan soal-soal yang bakal keluar. Karena gue yakin di Desember mungkin semua informasinya bakalan lebih clear gitu. Karena kan kalau dia ngomongin apa namanya mereka ngomongin tes skolastik gitu. Kalau kita lihat itu kan secara umum sama kan sama kayak apa namanya 2 tahun belakangan gitu. Ada penalaran umum, malah nggak ada potensi kognitif yang kemarin. Ada penalaran umum, terus apalagi kuantitatif, PBM, PPU malah nambah gitu. Jadi jatuhnya bukan ngerubah apa yang udah ada, tapi tes potensi skolastiknya itu lebih ke ditambah. Jadi TKA-nya itu diganti sama ya literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Gitu. Jadi lebih ke ngeganti TKA-nya gitu. Tapi bukan berarti apa namanya apa yang gue ajarin kemarin itu nggak sepenuhnya nggak keluar gitu. Nih gue izin share screen nih. Mana nih soalnya? By the way, lu pada udah ada yang ngerjain apa soal-soalnya belum? Yang ada dari web BP3 Kemdikbud gitu, teman-teman. Ada yang udah ngerjain belum? No, Raymond belum. Yang lain udah ngerjain belum? Share screen-nya. Belum. Ini gue sedikit spoiler aja ya berarti. Gue spoilerin. Gue spoilerin dikit. BP3 Kemdikbud. Apa sih nama webnya? Gue agak lupa. SNPMB. Ya ini webnya gitu. Lah udah hilang lagi ya? Udah kemarin kan sempat ada apa namanya? Sekarang udah di ituin lagi apa? Down. Udah di take down lagi. Cuma gue udah nyimpen screenshotan soal kognitifnya kemarin. Ada yang udah ngeliat belum kemarin soalnya gitu? Kurang lebih sama deh apa yang gue sama yang gue tampilin. Sama yang gue tampilin. Bentar. Nah ini dia. Ya, pokoknya kemarin gue sempat nge-screenshot subtes penalaran umum gitu di apa namanya di web itu gitu 10 soal. Nah ya yang namanya potensi kognitif itu kan dari yang di web kemarin nggak ada kan, yang ada itu soal penalaran umum di mana penalaran umum tuh dibagi jadi 3 kan, ada apa namanya penalaran induktif, terus ada penalaran deduktif, sama yang terakhir ada penalaran kuantitatif. Jadi sebenarnya banyak subtes yang tumpang tindih bisa dibilang. Kayak misalkan
penalaran matematis ada, apalagi. Terus pengetahuan kuantitatif yang di web tuh juga ada. Sama penalaran kuantitatif. Jadi ada tiga hitung-hitungan gitu. Sama kayak bahasa gitu. Bahasa ada literasi bahasa, ada PBM sama PPU gitu. Nah, soal yang di web itu kemarin dia sederhananya gini. Jadi dia nyajiin satu paragraf gitu, satu paragraf teks gitu. Ya kurang lebih ukurannya segini nih, sama kayak yang gue kasih tadi, yang gue yang gue blok biru aja pokoknya. Terus dia nanya ini kesimpulan atau pernyataan yang benar terkait dengan paragraf ini adalah gitu. Terus dia nyajiin tabel. Pokoknya dia terkait dengan penalaran induktif sama penalaran deduktif gitu. Nah dari sini gue mau nanya nih ke lu, yang membedakan penalaran induktif sama deduktif tuh kayak gimana sih gitu. Di bahasa udah belajar belum? Gimana nih yang lain nih? Apa? Jangan hadu dong. Ayo. Contoh buat rumus. Coba dong, Ibnu Jafar ngomong, Ibnu Jafar, relawan. Nggak usah on cam nggak apa-apa, on mic aja. Halo Bang, halo. Kenapa Bang? Apa eh, induktif sama deduktif tuh apa gitu? Berdasarkan yang saya tahu. Ya berdasarkan yang lu tahu aja gitu. Sharing aja kita. Tahu saya itu induktif kalau di bahasa Indonesia di pokoknya di akhir gitu Bang. Gimana? Ide pokoknya di akhir gitu. Ini saya tahunya paragraf Bang, paragraf deduktif, induktif. Ya misalkan gitu. Ya, Terus balikannya deduktif di awal gitu. deduktif gagasannya itu di awal gitu. Iya, ide pokoknya di awal. Ada yang mau ngoreksi gak? Ada yang beda pendapat gitu. Bentar gue lagi nyiapin ini. Apa namanya? Kayak good notes. Yang lain gimana? Octavia, Yasmin, siapa lagi nih yang ada nih? Ameng tuh siapa ya Ameng? Azam gitu. Bentar nih, gue lagi repot nih. Ngerepot gituin good notes biar biar sambil nyatet. Soalnya barusan gue habis makan, jadi agak repotnya sekarang. Kebalik gitu. Iya gini, jadi simpelnya gini. Hmm, ya gini, ada yang namanya paragraf yang induktif sama yang paragraf yang deduktif. Deduktif. Bedanya gimana? Kalau yang yang induktif ini itu dari informasi yang berupa gagasan. Jadi gagasan utamanya atau gagasan intinya ke sesuatu yang gagasan yang
Yes, yes. Cek cek. Sorry ya. Aduh. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Ya Allah, bete banget. Wifi-nya Kak Imam tiba-tiba mati. Terus barusan gue beli paketan dulu. Jadi agak lama. Wes, bentar. Gue share screen lagi. Ada gak 10 menit? Nggak ada ya kayaknya. Nggak nyampe ya.
Kalau gue suka panik kalau tiba-tiba kayak gini, takut kenapa-napa gitu. Ya cek aman ya. Duh, dasar. Ya maaf ya teman-teman semua yang apa namanya, ya beli kuotanya pakai My Telkomsel. Jadi beli apa namanya? Tadi kan sisa 1 giga, takutnya nggak cukup gitu Zoom 1 giga. Terus gue beli dulu paketan yang sebulan. Sebulan tuh 21 giga gue bisa beli. 21 giga tuh berapa ya? 60.000 gitu teman-teman. Nggak tahu nih tiba-tiba. Kan biasanya gue testingnya di YouTube kan. Itu aja pesannya baru kekirim kan. Ada lagi tuh. Ada lagi pesan yang baru gue kirim. Apa nggak kekirim gitu. Ya, gue masih pakai Telkomsel teman-teman. Jadi dulu tuh gue tuh benar-benar apa namanya fans setia kartu Tri. Terus baru semester berapa? Semester 5 gue baru ganti ke Telkomsel. Ntar gue minum dulu deh. Nggak apa-apa ya kita mulai agak lama jam 8 gitu. Jam 8. Sorry ya Feli, Raymond yang sekarang udah malam banget. Malam banget emang. Ya gue jelasin ulang deh. Ya gue jelasin apa namanya lebih pelan-pelan deh biar kalian ngerti. Yang pertama kita ngomongin eh, apa namanya paragraf deduktif dulu deh. Ya, paragraf deduktif. Ya, sebenarnya tadi apa namanya 80% yang dibilang sama Ibnu Jafar tuh udah benar gitu. Jadi kurang lebih paragraf deduktif ini dia paragraf yang apa namanya gagasannya itu apa namanya berawal dari sesuatu yang umum yang sifatnya umum ke sesuatu yang lebih khusus gitu. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan dalam sebuah paragraf gitu. Gagasan utamanya itu biasanya ada di awal gitu. Gagasan utamanya berada di awal. Baru nanti kalimat-kalimat seterusnya itu merupakan kalimat pendukungnya atau sesuatu yang lebih khusus gitu. Misalkan kayak apa? Misalkan ketika gue ngomongin paragraf nih misalkan Jakarta kota yang sering banget banjir gitu misalkan. Jakarta kota yang paling sering banjir di antara Jabodetabek. Misalkan itu kan sesuatu yang sifatnya umum kan, dan itu bisa dibilang gagasan inti. Baru setelah itu disebutin tuh apa namanya eh, penyebabnya lah, dampaknya lah. Misalkan gini, dari banjir itu paragraf selanjutnya dia ngejelasin, misalkan kayak apa dampaknya gitu, misalkan apa namanya rumah rusak, terus korban jiwa. Terus ngomongin lagi tuh, setelah itu dia ngomongin apa? Misalkan penyebabnya. Ada dua misalkan. Ada yang secara alamiah, ada yang mungkin disebabkan sama faktor manusia. Misalkan apa yang alamiah? Misalkan dijelasin di paragraf itu, apa namanya, seperti hujan, curah hujan yang tinggi gitu pada puncak musim hujan. Biasanya bulan Desember, Januari, Februari itu puncak musim hujan gitu di daerah Jabodetabek. Terus apalagi misalkan Jakarta ternyata dataran rendah gitu. Itu apa namanya paragraf deduktif gitu. Jadi di awal dia ngejelasin bahwa apa namanya Jakarta adalah kota yang sering banget banjir gitu dibandingkan dengan Jabodetabek. Itu kan gagasan yang inti banget kan. Baru setelahnya dijelasin apa namanya kalimat-kalimat yang lebih ke pendukung gitu.
yang sifatnya itu lebih kerincian gitu. Itu maksud dari paragraf deduktif. Kurang lebih kayak gitu. Terus kalau paragraf yang induktif gimana? Ya berarti ini kebalikannya dari yang deduktif. Berarti kalau paragraf induktif, mungkin gue agak kurang enak kali ya kalau ngejelasin materi ini. Karena ini materinya bahasa banget gitu. Iya gak sih? Ya kalau paragraf induktif itu dia kebalikannya gitu. Jadi dia apa namanya? Gagasan utamanya berada di akhir. Bedanya itu. Gagasan utama ada di akhir. Biasanya kayak gini nih. Ini apa namanya? Pola pikir yang deduktif tadi gue balik nih. Misalkan di paragraf awal dia ngomong kayak gini. Jakarta adalah kota yang berada di dataran rendah gitu. Selain itu Jakarta juga memiliki curah hujan yang tinggi dikarenakan wilayahnya yang apa namanya berada di Indonesia bagian barat dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nusa Tenggara gitu. Belum lagi Jakarta memiliki 13 sungai yang bermuara di pesisir utaranya yang bersumber dari mata air pegunungan wilayah hulu seperti dari Gunung Salak, terus Gunung Gede dan Gunung Pangrango gitu. Di mana ketiga apa namanya hulu sungai tersebut itu memiliki curah hujan yang sangat tinggi gitu. Karena kan daerah hulu, Puncak, Bogor, Sukabumi, Cianjur tuh wilayah curah hujannya tinggi. Nah, faktor tersebutlah yang nantinya menyebabkan Jakarta akan mengalami potensi banjir yang tinggi pada awal tahun gitu. Itu kan apa namanya? Gue ngejelasin apa namanya sesuatu yang sifatnya khusus dulu kan di awal kayak inilah apa tadi gue bilang banjir apa curah hujan lah, terus hulu sungai lah, terus Jakarta punya 13 muara sungai. Baru gue ngomongin di akhir yang sifatnya itu gagasan utama gitu atau sesuatu yang jadi intinya itu loh. Apa? Ya Jakarta punya potensi banjir yang tinggi. Jadi itu perbedaan antara paragraf deduktif sama paragraf induktif. Nah, itu juga soal yang dikeluarin sama LTMP sama BP3 kemarin di webnya yang udah sempat gue screenshot. Ada sekitar 10 soal gitu. Cuma yang membedakan dengan yang gue kasih soal hari ini, itu soal yang hari ini lebih ke gue ngasih satu paragraf. Nih, satu paragraf. Ya, gue ngasih satu paragraf nih. Sama gue ngasih satu tabel gitu. Jadi dari apa namanya dari satu teks ini paragraf sama tabelnya itu soal-soalnya gue memuat 3 penalaran tadi gitu. Di mana ada penalaran kuantitatifnya. Ngerasa gak ada penalaran kuantitatif? Terutama di soal yang ini ya. Soal nomor 5 sama soal nomor 6 gitu. Itu agak berpikir kuantitatif, nalar kuantitatif. Terus ya di soal-soal ini kalau kalian nemuin ini mungkin kalau kalian sadar ya ini ada yang deduktif, ada yang induktif gitu. Itu maksud dari soal yang kemarin gue sempat kerjain di itu di LTMPT. Nah, ini ternyata sama dengan soal penalaran umum. Apa namanya? Yang pernah ada di 2020 2021. Buat yang GPR gimana nih? Soal penalaran umum tuh kayak gini gak? Menurut lo? Yang GPR, Raymond deh, Raymond. Oh, kayak gitu loh. Kayak gini ya, agak-agak susah kan? Yang itu kan, yang logika teks gitu. Iya, logika-logika teks gitu. Misalkan apa? Misalkan pernyataan ini. Misalkan ada pernyataan. Kayak pakai premis-premisnya gitu kan. Iya, kayak pakai premis. Sama makanya sebenarnya teori dasarnya, bukan teori dasar sih, logika dasarnya sempat gue ajarin di awal yang tentang sebagian lah, tidak ada lah, semua. Ini kan juga tertera di soal ini kan, gitu. Jadi ada yang apa namanya? Ada yang apa namanya? Gue agak lupa pernyataannya. Ya ada yang negasi, arti kan bertolak belakang kalau negasi. Kayak misalkan kayak soal nomor 3 ini dia ngomongin apa namanya? Terkait negasi kan, gitu. Maksudnya negasi itu bertolak belakang sama yang ada di isi soal. Nah, ada juga yang
dia nanyain simpulan yang benar, berarti sesuai yang ada di soal gitu. Iya, kita jawab deh, coba dari soal nomor 1 gitu. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar gitu? Ya, yang udah ngerjain coba ngacung pada jawab apa? Yang udah ngerjain. Atau menurut lu pribadi? Atau enggak gue baca dulu deh, nggak apa-apa soalnya. Sudah sempat mengerjakan. Ya, gue baca dulu ya, paragraf 1 aja. Jadi kita ngomongin paragraf 1 dulu. Pengguna internet mengalami peningkatan yang sangat tajam gitu. Jadi pengguna internet itu di kalimat 1 ya, itu peningkatannya tinggi gitu. Terus perkembangan teknologi seperti telepon yang makin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya penggunaan internet di Indonesia. Simpelnya gimana? Jadi ini ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Ya, dia menyebabkan si yang ada di kalimat 1 tadi. Apa? Karena perkembangan teknologi atau perkembangan zaman lah gitu, atau zaman. Karena di soal dia nyebutinnya zaman. Perkembangan teknologi atau apa? Perkembangan zaman itu bikin pengguna internet itu makin banyak gitu. Ya, ini premis yang pertama ya, perkembangan internet meningkat gitu. Bang Iwen. Yuk. Kita baca soal aja dulu biar bisa Iya. bikin premis. Ya, Di kita soal baca soal dulu. Ya, apa Mon? yang apa maksudku kayak pilihannya gitu kan. Biar premisnya langsung dicari di paragraf gitu. Jadi bisa hemat waktu. Kalau Bang Iben bikin premisnya dulu, takutnya nggak sesuai dengan soalnya. Ya nggak apa-apa. Kalau gue sih apa namanya lebih ke pelan-pelan. Walaupun apa namanya satu soal ini satu paket ini nggak kelar, cuma kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa nanti gue bahas. Tapi kalau mau dari apa namanya dari soal itu kita ke apa namanya kita ke paragraf itu takutnya kurang mudeng gitu. Karena kita pahamnya setengah-setengah. Makanya gue lebih milih apa namanya kita mahamin satu paragrafnya dulu aja gitu, Mon. Ya, gue takut apa namanya takut pemahamannya setengah-setengah sebenarnya. Lanjut dulu. Jika teknologi berkembang, penggunaan internet meningkat. Ya, ini kesimpulannya dari 2 paragraf sebelumnya, 2 kalimat sebelumnya. Sementara itu, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan ya berbagai media gitu. Jadi kalau orang ngikutin zaman, apa namanya? Ya, dia bisa berkomunikasi sama siapa aja pakai banyak media gitu. Nah, dalam hal ini tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia apa namanya seorang pengguna internet ya, kalau dia sudah menjadi seorang pengguna internet, maksud dari pernyataan ini, dia nggak mungkin gagap teknologi gitu. Ya, itu. Jadi pernyataan di sini kan gitu ya, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Berarti negasinya, kalau dia seorang pengguna internet, berarti dia tidak gagap teknologi gitu. Lanjut. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Nah, sebagian dari si pengguna internet, sini nih, sebagian dari si pengguna internet itu sebagian punya telepon canggih. Ya, ya gitu. Ya, kita baca soalnya nih nomor 1. Ya, gue gedein dikit deh. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar gitu.
semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Nah, ini kebalik ya pernyataannya. Kenapa? Ya karena di sini dia awalnya ngomongin ya pengguna internet dulu, baru si sebagiannya itu nanti punya telepon canggih. Nah, pernyataan yang A ini itu bertolak belakang. Atau kebalikannya, semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi gitu. Padahal di sini dia ngomonginnya sebagian ya, sebagian. Gitu. Makanya yang A salah. Terus yang kedua, sebagian orang yang memiliki telepon canggih dia gagap teknologi gitu. Ini salah apa benar nih pernyataan yang B ini? Sebagian orang yang memiliki telepon canggih dia gagap teknologi. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih dia gagap teknologi. Ya, salah juga yang ini ya. Jadi gini, orang yang punya telepon canggih, ya ini kebalik juga, karena kan dia di sini ngejelasinnya gitu ya. Jadi orang yang pengguna internet nih, dia sebagian HP-nya canggih atau teleponnya canggih. Berarti sebagian lagi dia teleponnya tidak canggih gitu. Nah ya, makanya sebenarnya premis yang paling cocok itu sebenarnya ada di pernyataan yang D. Ya, kenapa kayak gitu? Ntar gue buka dulu. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Ya, jawabannya yang D sebenarnya. Kenapa kayak gitu? Nih kita lihat lagi deh di pernyataan di atas. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Nah, kita lihat dari pernyataan ini sebenarnya. Di pernyataan terakhir. Dalam hal ini tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Artinya apa? Artinya orang yang bisa internet atau yang ngerti internet, dia nggak mungkin gagap teknologi kan gitu. Nah, sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Artinya apa? Artinya sebagian orang yang memiliki telepon canggih, dia nggak gagap teknologi. Tapi sebagian orang yang memiliki telepon canggih, itu dia bisa jadi gagap teknologi. Jadi jawabannya lebih tepat yang D. Jadi sebenarnya kadang ya, kalau kita lihat pernyataan di soal, itu nggak perlu semua kalimat ya bisa mempengaruhi, tapi bisa aja cuma kalimat ini atau kalimat terakhir yang mempengaruhi pernyataan yang benar di dalam soal gitu. Karena kan kalau kayak gini berarti ini termasuk paragraf apa nih? Ini termasuk paragraf apa? Coba gue mau nanya nih ke teman-teman. Tadi kan gue udah ngejelasin sedikit kan di awal terkait dengan paragraf induktif sama paragraf deduktif. Apa nih? Iya, sebenarnya sih ini bukan kesimpulannya di akhir sih. Apa? Ya, ini tuh lebih ke iya, induktif sih. Kenapa? Ya, karena kan ini sesuatu dari berarti kalau induktif itu dari sesuatu yang umum ke khusus kan? Umum ke sesuatu yang lebih khusus. Sorry. Terbalik gue. Ya, sesuatu dari yang paragraf yang khusus ke sesuatu yang lebih umum gitu. Maksudnya apa? Maksudnya dia di awal tuh ngejabarin dulu gitu, sesuatu yang sifatnya khusus gitu. Kayak misalkan pengguna internet meningkat tajam gitu kan.
Terus apa namanya? Setelah itu dia ngejelasin juga faktor-faktor lain gitu. Kayak misalkan apa tuh di situ? Ya, penggunaan internet yang semakin tinggi gitu. Terus perkembangan zaman gitu. Terus apa namanya? Ya pokoknya dia ngejabarin sesuatu yang sifatnya itu khusus itu di awal-awal, baru nanti dia akhirnya diumum gitu. Ya coba kita ke soal nomor 2 gitu. Ke soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar gitu. Coba yang udah apa namanya yang udah ngejawab soal, menurut lu gimana nih jawabannya? Apa nih? Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Wah, pada malu-malu nih ngechatnya ngechat apa namanya? Ngechat pribadi gitu. Ya, jawabannya yang B ya. Coba kita ke opsi yang B gitu. Jawabannya yang B. Suatu peristiwa dapat diketahui oleh orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Nah, itu sebenarnya pernyataannya tertera gitu di paragraf nomor 3. Kita lihat di kalimat berapa nih. Dia itu kan ngomongin suatu peristiwa dapat diketahui oleh orang di seluruh dunia gitu. Pada saat yang sama apabila teknologi mengalami kemajuan. Ini sebenarnya ada di kalimat yang bentar gue baca. Penerapan teknologi berkembangnya nilai. Jika teknologi mengalami kemajuan, maka orang dengan mudah. Nah, sebenarnya ada di paragraf 3 di kalimat 2 dan ketiga itu. Di sini kan dijelasin gitu. Jika teknologi komunikasi maju, nih, jika teknologi maju, orang jadi gampang komunikasi gitu. Orang jadi gampang komunikasi. Gitu. Nah, kemudahan orang ketika dia berkomunikasi itu menyebabkan informasi mudah tersebar gitu. Maksud dari pernyataan kalimat kedua dan ketiga gitu. Informasi mudah tersebar. Ya, itu maksud sebenarnya dari pernyataan atau kalimat kedua dan ketiga gitu. Nah, coba kita baca lagi nih. Suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi mulai mengalami kemajuan. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya nih ya, kalau gue lihat dari soal apa namanya penalaran umum yang kemarin ditampilin, itu tuh lebih bukan ke nyari simpulan aja sih, tapi nyari informasi yang paling tepat. Coba kita lihat opsi A. Nih, suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila apa namanya apabila teknologi tidak mengalami kemajuan. Ini kan pertanyaannya kebalikannya kan, justru gitu. Nah, sedangkan dia itu nyarinya kesimpulan gitu. Nah, ini negasinya sebenarnya. Tidak dapat diketahui. Sedangkan opsi B ini lebih ke kesimpulannya. Atau gini sih, sebenarnya definisi simpulan menurut lo pribadi itu apa? Jawab aja gitu di kolom komentar. Kesimpulan simpulan gitu. Yang menggambarkan isi teks, betul. Sebenarnya gini sih, yang namanya kesimpulan itu sebuah kalimat, sebuah pernyataan yang sifatnya itu umum gitu. Yang menggambarkan, iya benar kata Raymond, seluruh isi teks gitu. Itu definisi kesimpulan sebenarnya. Nah, kalau dia opsi A, ini kan justru apa namanya informasi yang berlawanan sama yang ada di dalam soal tadi. Yang tadi gue udah jelasin tuh. Kalau teknologi maju, ya dia gampang komunikasi. Kalau gampang komunikasi, informasi mudah tersebar gitu. Nah, sedangkan pernyataan nomor 2 ini dia ngejelasin peristiwa nggak bakal diketahuin kalau misalkan teknologi nggak maju. Itu kan berarti
sebuah pesimisme kan, bukan sebuah kesimpulan dari apa yang ada dalam soal gitu. Coba kita lihat opsi C. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia apabila orang tidak mudah berkomunikasi. Ya ini juga salah ya. Kenapa? Karena nggak menggambarkan sesuatu yang umum gitu di dalam teks. Nah, kalau kita lihat opsi D, orang tidak mudah berkomunikasi apabila peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia. Nah, ini juga udah mulai ngelantur. Maksudnya apa? Maksudnya tata kebahasaannya itu nggak menjelaskan sebuah peristiwa ya yang sebab akibat gitu. Jadi kalau kita ngomongin pernyataan, kalimat, itu dia harus runut sebenarnya. Ada yang tahu runut itu apa? Runut kalau kalau belajar sejarah tuh misalkan belajar sejarah itu harus runut. Maksudnya apa? Iya harus sesuai urutan gitu. Yang definisi runut. Coba yang E. Orang mudah berkomunikasi apabila peristiwa dapat diketahui seluruh orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Salah ya? Iya, jadi jawabannya B. Ya sebenarnya nih ya, gue udah bikin pembahasan ini gitu. Jadi kalau misalkan lu agak kurang ngerti sama pembahasan teks kali ini, jadi gue udah nyiapin pembahasan karena gue juga agak bukan tapi lebih ke males ngebahas setiap opsi sebenarnya sih kalau gue tuh tipenya. Kalau soal skolastik, tapi kalau soal geografi gue pasti ngebahas tiap opsi gimana kayak gitu. Ya, itu mungkin kalau menurut gue itu kelemahan gue. Iya, mungkin selanjutnya gue bakal bahas tiap opsi. Karena kan mau nggak mau juga biar kita semua paham kan gitu. Ya, kita lanjut nih ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 1, apabila pengguna internet tidak meningkat gitu, atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, manakah simpulan yang benar? Nah, baru nih soal nomor 3 dia ngomongin sesuatu yang negasi atau sesuatu yang berlawanan gitu dari apa yang ada di paragraf. Jadi di sini kan kenapa gue bisa bilang ini sesuatu yang sifatnya negasi? Karena di sini dia ngomongin sesuatu tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Karena kan itu dia ngomongin sesuatu yang berlawanan kan di dalam teks. Karena di dalam teks dia ngomonginnya itu tentang kemudahan komunikasi, dampaknya gimana, atau kenapa sih bisa komunikasi itu lancar. Tapi di soal nomor 3 dia mintanya kalau misalkan nggak bisa komunikasi, simpulan yang benar tuh kayak gimana? Ya, menurut lu jawabannya apa nih? Coba kita baca. Teknologi tidak berkembang atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Apabila pengguna internet tidak meningkat, ya kita lihat ke sini nih. Ke pernyataan yang di awal tadi nih. Ini gue perbaruin aja deh catatannya. Gue perbaruin. Nah, yang awal kan itu dia ada dari perkembangan zaman kan. Perkembangan zaman. Di mana perkembangan zaman itu nantinya bikin pengguna internet meningkat, iya gak? Internet naik gitu deh, pengguna internet naik. Nah, ketika penggunaan internet itu naik, ini perkembangan zaman atau perkembangan teknologi ya, jangan salah paham. Itu bikin pengguna internet naik. Nah, ketika penggunaan internet naik, orang bisa komunikasi gitu. Orang bisa komunikasi. Nah, ketika orang-orang pada mudah mendapatkan mudah berkomunikasi, maka informasi juga
mudah tersebar. Informasi mudah tersebar. Nah, pertanyaannya di soal ini, gimana jika seseorang tidak berkomunikasi? Nih, berarti kan di sini kan, di pas bagian ini gitu. Orang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Ya berarti apa? Ya, kita balik ke awal. Jadi karena akibatnya nggak ada, maka ya perkembangan zamannya atau teknologinya itu juga tidak terjadi gitu. Tidak ada perkembangan zaman yang pertama, atau teknologi tidak berkembang, atau ya, atau yang kedua, kalau teknologinya nggak berkembang, orangnya yang nggak berkembang gitu, orang yang tidak berkembang. Aduh, gua tutup aja deh. Atau orangnya yang tidak berkembang. Ya, jadi jawabannya A. Ada yang beda gak jawabannya? Coba kita lihat opsi C nih. Iya, kalau ada yang beda baru ntar kita bahas nih. Coba C. Teknologi tidak berkembang dan seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Coba bedanya apa sama apa? Teknologi tidak berkembang atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Lah opsinya sama ya? Atau ya, bedanya di sini. Iya benar, sorry. Nih, gua agak bahas ya. Bedanya itu opsi C dia pakai kata dan. Berarti apa? Si opsi C itu kenapa orang nggak bisa berkomunikasi? Karena dua hal gitu. Yang pertama teknologinya nggak maju, yang kedua si orangnya juga ketinggalan zaman. Tapi kalau opsi A ngejelasinnya gitu. Kenapa ada orang nggak bisa tidak dapat berkomunikasi dengan banyak media? Itu ada dua pilihan. Yang pertama teknologinya nggak berkembang atau orangnya yang nggak berkembang gitu. Jadi bedanya gitu. Jadi kalau ada kata dan itu berarti kedua-duanya. Tapi kalau ada kata atau itu berarti penyebabnya bisa salah satunya gitu. Nggak harus keduanya. Bedanya gitu antara opsi A sama opsi C. Gitu. Nih, simpelnya gini gue gambarin deh. Ini seseorang ya tidak bisa komunikasi gitu. Ya, pakai media kayak misalkan Twitter dia nggak bisa, FB dia nggak bisa, WA dia nggak bisa, Line dia nggak bisa. Nah, penyebabnya yang pertama itu karena emang teknologinya belum ada gitu. Bentar. Teknologinya tidak berkembang gitu di daerah itu misalkan. Atau kemungkinan yang kedua itu apa? Ya emang orangnya tersebut yang tidak berkembang. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan atau dan gitu. Iya, Ya, ataunya itu emang lebih ke independen sih. Maksudnya apa? Maksudnya ya bisa salah satunya atau bisa keduanya. Makanya lebih menggunakan kata dan. Tapi kalau ada kata kalau penjelasannya langsung dan, itu kan berarti keduanya jadi faktor yang harus beriringan gitu. Iya. Lanjut nih nomor 4 nih. Nomor 4. Berdasarkan paragraf 3, jika kemajuan teknologi diibaratkan pisau bermata dua. Nah, ini mungkin sesuatu yang sifatnya umum banget ya. Atau pertanyaannya itu pertanyaan yang
apa namanya? Ya, sesuatu yang umum sih benar. Pisau bermata dua ini mungkin udah sering kita dengar dari kecil kali. Atau dari SMP kita udah sering dengar. Ya, pisau bermata dua. Jadi maksud pisau bermata dua di sini berarti apa? Teknologi. Ya, itu bisa berdampak baik dan juga berdampak buruk. Ya, ini gampang ya. Ini lebih ke apa namanya? Ya, makna kata sih. Makna kata kalau ini. Ya, maksudnya di sisi lain, apa namanya? Teknologi itu bikin kita, apa namanya? Bisa melakukan banyak aktivitas gitu. Kayak bicara dengan orang lain, ngirim informasi, serta melakukan transaksi jual beli. Ya, tapi di dalam teks ini tidak dijelaskan secara khusus gitu. Dampak buruknya apa? Nggak dijelaskan secara khusus ya. Bukan berarti nggak ada, tapi nggak dijelaskan secara khusus. Gitu teman-teman. Ya lanjut nih. Ya kita ke nomor 5. Berdasarkan gambar 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai pengguna internet di DKI Jakarta? Nah ini yang gue bilang tadi. Jadi di soal 1-4 itu kita lebih banyak ngomongin tentang penalaran atau silogisme tentang induktif maupun deduktif gitu. Misalkan nomor 3 ini gitu. Apa namanya? Ini kan dia nanyain sesuatu yang nggak ada di teks kan. Artinya apa? Gue ngomong gak garis suaranya ya. Ya pokoknya kalau Telkomsel banyak kendalanya. Karena emang banyak jaringan di Indonesia yang pakai Telkomsel kan, kayak IndiHome, First Media gitu. Ya gue kurang tahu sih terkait dengan kenapa bisa nge-lag-nya. Coba bisa tanya ke Babe kalau kayak gitu, kenapa bisa nge-lag. Iya, Telkom sekarang agak buruk sih. Cuma kalau apa makainya itu tengah malam tuh enak tuh, kenceng tuh. Kalau gue pribadi ya. Niatnya sih kita mau ganti bisnet nanti. Karena kan pada mau jadi pro player kan. Coba kita lihat ya ke soal nomor 4. Berdasarkan gambar 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai penggunaan internet di Jakarta? Coba lihat opsi A. Persentase penggunaan internet gabungan kantor dan sekolah tahun 2011 lebih tinggi daripada 2012. Kita cek coba, kita hitung. Kita hitung ya. Benar nggak 2011 lebih tinggi dari 2012? Persentase penggunaan internet gabungan antara kantor dan sekolah. Kita hitung ya. Coba 2011. 2011 itu jumlahnya berapa nih gabungannya? Kantor itu 26, sekolah itu 8. Berarti persentasenya itu berapa? 34. Gitu ya teman-teman. Coba 2012. Kalau 2012 kantor itu persentasenya 26, sekolah itu 11. Ya, 37. Berarti gedean mana? Gedean 2012.
Jadi opsi A itu salah. Opsi B, persentase penggunaan internet gabungan antara kantor dan warnet 2013 lebih rendah daripada 2014. Kantor dan warnet ya. Kita hitung coba. Kantor berapa coba? 2013. Kantornya itu 25. Sedangkan warnetnya itu 25. Berarti 50. Terus 2014. 2014 berarti 19 tambah 25. Benar gak sih kantor dan warnet? Dia nanyanya. Persentase penggunaan internet gabungan kantor dan warnet tahun 2013 lebih rendah daripada tahun 2014. Kantor dan warnet. Rendahan mana nih? Berarti ini 44 ya? Iya, lebih rendah 2014. Jadi opsi B juga salah. Kenapa? Karena 2013 lebih tinggi harusnya kan. 2013 itu 50, itu 44. Ya salah juga. Coba 2014. Persentase penggunaan internet di kantor lebih tinggi daripada gabungan sekolah dan warnet. Ini 2014 aja berarti. Internet di kantor lebih tinggi dari gabungan sekolah dan warnet. Kita coba lihat. 2014 ya, berarti internet kantor berapa? 25. Ini kantor ya. Kantor. Warnet dan sekolah berarti 19 tambah 17. Itu berarti berapa? 36. Ya, lebih gede ya. Salah juga jadi. Ini baru kita satu-satu nih opsi nih. Tahun 2012 persentase pengguna internet di warnet lebih tinggi daripada gabungan penggunaan internet di kantor dan warnet. Ya, ya ini salah ya, jelas salah ya. Karena perbandingannya antara warnet dibanding kantor plus warnet. Ya jelas ini lebih tinggi lah gitu. Ini kantor dan warnet. Sama warnet doang gitu. Salah juga ya. Coba E. Persentase penggunaan internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2012. Kantor dan warnet. Coba lihat. Ya jawabannya E sih kayaknya sih. Kalau dari itu. Apa namanya kalau dari pernyataannya. 2014 kantor dan warnet. Berarti 2014 ya. 2014 kantor itu 25, warnet itu 19. Berarti berapa tuh? 30, 44. Terus perbandingannya apa nih? Lebih rendah daripada tahun 2012. Ya, 2012 coba kita lihat kantor dan warnet. Kantornya berapa? 26. Warnetnya 31. Berarti 57. Salah ya? Bener ya maksudnya. Persentase penggunaan internet gabungan ya 2014 lebih rendah nih. Dia 44, 2012 57. Jadi jawabannya ya gitu ya. Nah, ini yang gue maksud dengan penalaran kuantitatif gitu. Jadi ya kesannya kayak nyari kesimpulan kan, padahal mah kita disuruh ngitung gitu maksud dari soalnya. Ntar deh kalau abis kelas gue kirim screenshotan soal kuantitatif kemarin. Padahal mah nyari kesimpulan ya, ujung-ujungnya disuruh ngitung. Kita lihat opsi nomor 6. Berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi? Kita disuruh nebak gitu. Nebak bukan sembarang nebak, tapi kita nebak berdasarkan pola atau pattern yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Karena kan di sini nggak ada kejelasan kan 2015 tuh kayak gimana gitu.
Ya, apa jawabannya nih? Ini kan cuma sampai 2014 ya. Apa ada pattern nggak yang lu lihat gitu dari grafik ini? Yang mana nih yang menurun? Pattern ini nggak apa-apa tuh kalau chat ke umum, patternnya grafiknya makin turun. Terutama yang mana yang makin turun? Kalau kata Ibnu Jafar, penggunaan warnet. Kata Yasmin juga penggunaan warnet semakin turun. Yang biru semakin turun. Tapi yang sekolah relatif naik. Terus kalau kantor itu relatif sama. Kita cari di sini. Apa namanya? Di opsi. Selisih penggunaan internet antara lokasi warnet dan kantor semakin kecil. Justru ya, apa namanya, selisihnya nanti makin besar gitu. Karena kan awalnya nih ya, kalau kita lihat di 2011 nih, berarti yang paling kiri grafiknya. Itu birunya tinggi, lama-lama birunya kecil, lama-lama di 2014 itu internet di kantor lebih banyak daripada internet di warnet. Ya gitu. Justru kalau makin rendah salah ya. Selisih persentase penggunaan internet yang berlokasi di kantor dan di warnet itu semakin besar. Selisih persentase penggunaan internet antara yang berlokasi di kantor dan sekolah semakin besar. Salah nggak opsi B ini? Apa benar? Yang biru. Apa gimana? Salah nggak? Salah ya. Kenapa? Ya, yang pertama kalau misalkan dihitung juga semakin apa namanya? Justru semakin rendah ya. Kenapa? Karena di sini yang abu-abu nih, perhatiin 2014, yang abu-abu itu masih agak sedikit di bawah biru gitu. Berarti kalau 2015 kemungkinan apa? Abu-abunya naik dikit, birunya turun dikit. Jadi bakalan relatif selisihnya itu sama gitu, atau bahkan nggak ada selisih, kemungkinannya kayak gitu. Coba kita lihat opsi C. Selisih persentase penggunaan internet yang berlokasi di warnet dan sekolah makin kecil. Ya, enggak juga ya. Apa namanya? Berlokasi di warnet dan sekolah semakin kecil. Ya, itu juga kurang tepat. Kenapa? Karena yang pertama di sini yang kita mesti lihat ya sebenarnya di 2014 itu perbedaan signifikan terlihat antara biru sama oranye. Di mana? Berarti di kantor sama di warnet. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya nanti di kantor bakalan makin menjauh sama si sekolah. Sama yang biru warnet. Gitu. Maka sebenarnya jawaban yang lebih tepat itu yang D. Kenapa bisa selisihnya makin besar? Karena warnetnya makin dikit gitu. Sedangkan apa namanya? Si kantornya tadi udah agak jauh di atasnya. Mudeng nggak, teman-teman? Paham deh? Mudeng ya. Nih, kenapa jawabannya D? Kenapa nggak selisih sama sekolah aja tadi? Karena kita lihat nih di apa namanya, di tahun terakhir aja ya, di tahun terakhir antara yang biru sama yang oranye itu udah jauh jaraknya. Makanya kemungkinan di 2015 mereka itu makin menjauh. Karena semakin ke sini ya, orang itu bakalan, atau kantor bakalan punya PC sendiri gitu bahasanya mah. Bakalan punya komputer sendiri dan akhirnya internetnya internet kantor gitu. Bahkan kalau kalian lihat sekarang kan kayak warnet itu sepi. Warnet itu kalau
isinya bukan game, sepi gitu maksudnya. Jadi orang itu kerja di kantor atau tugas sekolah atau segala macam itu bukan di warnet lagi. Warnet itu tempat orang mabar, tempat orang introvert. Ada orang introvert kadang mainnya di warnet gitu, pakai headset. Atau gue salah? Teman-teman. Tempat orang kabur Bang dari. Iben. Bang Iben. Ayo. Kalau kayak terlepas dari grafiknya, kita ngitung dari angkanya, C Dari juga angkanya. bisa gitu. Soalnya kan dia bilangnya kan apa itu? Kalau C kan selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah makin kecil. Kalau Makin kecil terus. dihitung di anunya apa di angkanya, dia gapnya makin kecil gitu. Gap antara angkanya. Kalau Antara, warnet sama sekolah kan. iya benar. Gapnya itu makin kecil, cuma kecenderungannya itu menuju ke sama gitu. Sama kayak pas terjadi di 2013 gitu. Ini gapnya makin kecil, dan ketika dia udah mepet, itu kemungkinannya bukan makin kecil lagi. Ini kan udah selisihnya udah benar-benar tipis ya. Kemungkinan utamanya kalau dalam soal ini sendiri, dia semakin sama gitu nilainya atau relatif sama. Tapi kalau yang 2014 ini kemungkinan utamanya ya maksudnya ini dia makin menurun kan, tapi ininya nanti makin naik gitu. Malah justru ya kalau dilihat dari yang biru sama abu-abu, misalkan birunya turun sini, abu-abunya naik sini. Kan dia kan makin naik ya. Kalau kita lihat nih naiknya signifikan nih dari 2013 ke 2014 dia naiknya 1 bar lebih. Malah kemungkinan dia gapnya malah bisa makin jauh kan antara si sekolah sama si warnet ini, karena si sekolah ini dia sekalinya naik di 2014 itu satu bar lebih gitu atau 1 baris lebih. Jadi kemungkinan dia itu jaraknya makin dekat itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang makin jauh antara si warnet sama si kantor. Kalau menurut gue gitu. Ya, gitu menurut gue. Jadi gue sebenarnya sih lebih ke ngelihat pattern di di 2 tahun belakangan ini gitu. Gue sempat berasumsi C bener, D bener. Tapi pas gue lihat opsi C kenapa salah, karena 2013 ke 2014 itu naiknya benar-benar jauh gitu. Lebih dari 1 bar. Maka kemungkinan dari situ gue bikin asumsi gitu. Kemungkinan dia naik lagi berdasarkan pattern kenaikan sebelumnya, dia bisa naik tinggi lagi gitu. Sedangkan yang biru bisa makin turun. Jadi kemungkinan dia gapnya semakin rendah, ya itu juga semakin kecil. Tapi kalau orange kan kalau kita lihat walaupun orange ini tinggi ya, tapi dia relatif nggak turun sama nggak naik banget. Tapi yang menyebabkan kenapa jawabannya D, karena si biru turun mulu. Ya gitu. Ya emang kalau kita ngerjain kuantitatif, ya emang bagus sih, bener sih. Nyatet 1 persatu gitu turunnya berapa segala macam. Karena kan ini yang namanya soal grafik ini kan penalaran kuantitatif. Artinya kita disuruh berpikir berdasarkan kuantitas kan, kuantitatif. Banyaknya variabel, banyaknya data segala macam. Jadi ngitung itu juga ya perlu banget gitu. Cuma kalau dalam soal barusan itu pattern gitu. Maksudnya bukan bukan kemungkinan ya, tapi lebih ke ngelihat tahun-tahun sebelumnya kenaikannya gimana, keturunannya gimana gitu. Pattern. Oke, orang bule ngomongin pattern.
kayak anak Jaksel ya, apa? Sebagian Indo, sebagian Inggris. Astaga. Ya gitu, terkait dengan si nomor 6 tadi. Ya, mungkin kalau nomor 7 sampai 12 itu apa namanya? Metode pengerjaannya masih sama gitu. Apa namanya, terkait dengan gimana kita nyari simpulan, gimana kita nyari sesuatu yang negasi atau berlawanan dengan yang ada di dalam teks, itu kurang lebih sama gitu. Sama kayak nomor 11, 12 itu kurang lebih sama. Iya, pattern. Ini pada chatnya ke apa namanya, ke pribadi nih, pada malu-malu nih teman-teman. Ya nih, sama terakhir nih. Kita langsung lengkap aja ke 13 sampai 18. Karena di pertemuan ini sebenarnya gue lebih pengen ngasih tahu apa yang gue dapet dari web BP3 kemarin gitu, persebaran soalnya. Karena kalau 7 sampai 12 itu kurang lebih sama. Nah, tapi kita bakal bahas 13 sampai 18. 13 sampai 18. Mungkin ada yang nggak asing nggak sama soal 13 sampai 15 ini? Ada yang nggak asing nggak? Ya, ntar ada pembahasannya. Ekstra kelas kali ini ada, gue udah bikin pembahasannya. SBM dapat 1, ya. Relatif sih. Kadang ada orang yang dapat 1, tapi gue nanya murid yang 1, dia dapatnya 2, ada yang dapatnya 3, gitu. Sama kayak gue nanya geografi ya, contoh. Lu dapat soal hitungan nggak? Gue nggak dapat sama sekali gitu. Terus gue nanya murid yang 1, dia dapat hitungan peta 1. Gue nanya ke murid yang 1 lagi, dia bilang, gue ada kok Kak, tapi hitungannya bukan peta, tapi kependudukan. Ya, karena kan emang pada dasarnya penyelenggara PTN ini katanya bikin soalnya tuh banyak gitu, paketnya tuh banyak. Jadi sangat wajar apa yang ada di lu nggak ada di temen lu, apa soal yang ada di temen lu ada di lu gitu. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Sama kayak gini, misalkan yang bahaya tuh kayak gini sebenarnya. Ini H+1 SBM hari pertama, itu Twitter pasti rame gitu, atau medsos tuh pasti rame, Instagram segala macam. Ramenya tuh gimana? Ya maksud gue ramenya tuh banyak buzzer gitu. Misalkan ngomongin, wah ternyata soal tryout bimbel ini keluar persis gitu, sama kayak soal gue TBK. Atau wah apa yang gue pelajarin di bimbel ini ternyata keluar semua segala macam. Itu apa namanya? Itu yang bahaya. Jadi artinya apa? Tujuan utamanya sih yang pertama mungkin mau naikin nama bimbelnya, atau yang kedua dia mau nurunin semangat gelombang-gelombang yang selanjutnya gitu. Atau apa, bikin nyesel gitu orang yang udah di gelombang pertama. Ya macam-macam sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin motif orang apa nge-tweet, motif orang bikin Instagram, motif orang apa namanya bikin Snapgram, itu kita nggak bisa benar-benar tahu pasti gitu motifnya apa. Tapi kan kita bisa menerka dari banyak yang beredar gitu. Ya, maksudnya apa namanya, jangan terlalu seuzon, tapi bisa jadi benar. Iya, gue nggak tahu sih sebenarnya. Kalau bocor itu kan berarti apa? Yang pertama, pengawas ujiannya nggak teliti gitu. Artinya ada HP yang bisa ke bawah, atau sempet-sempetnya screenshot, atau sempet-sempetnya moto. Itu kan berarti pengawasnya kurang gitu. Atau yang kedua, ada pihak LTMPT yang sengaja ngebocorin segala macam. Ya gitu sih. Kan lalu kan yang ada kan beberapa orang tuh yang sampai masuk di link Google Drive, terus dikasih lihat data-datanya, data dari sekolahnya sama fotonya kan yang bocor itu, Kasian yang pakai banget. joki. Anjir, itu gimana sih pakai joki, Cok? Pakai joki.
Sumpah, yang namanya joki itu udah ada dari zaman jebot anjir. Iya, tapi dulu kan dulu kan gimana ya? Dulu kan paper based test kan. Jadi ya kayak masuk akal aja gitu. Kalau orang ngejoki sekarang mah masuk ruangan dicek. Terus kalau di tempat gue nggak tahu ya, kalau di tempat orang lain. Kalau di tempat gue kan pulpen aja nggak boleh bawa masuk sendiri gitu. Jadi mesti pulpennya Iya. dibagiin dari pihak itunya. Pihak Aduh, penyelenggaranya itu kan bagi-bagi. kampret banget kan gitu. Terus Iya, jam tangan beda-beda mesti emang. lepas, botol air nggak boleh bawa masuk dan lain-lain. Terus kayak itu gue nggak nyangka kok bisa ada yang ngejoki gitu. Gimana dia pakai apa shadow clone jutsu gitu terus tiba-tiba masuk di dalam berubah. Sebenarnya kalau angkatan 2020, 2021, 2022, kemungkinan kenapa joki bisa banyak masuk, yang pertama pakai masker kan pas mau masuk kelas. Mungkin agak kurang teliti gitu ngelihat mukanya. Harusnya kan bener-bener dilihat gitu antara muka di tanda pengenal atau ujian sama di muka beneran gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua emang nggak diperiksain. Maksudnya siapapun yang penting bawa kartu masuk aja gitu. Itu kemungkinan keduanya. Dan gue nggak tahu kenapa bisa bener-bener masuk. Kalau angkatan gue dulu, kenapa mungkin banyak joki ya mungkin alasannya juga sama. Cuma bedanya dulu nggak pakai masker kan. Dan dulu apa namanya ujiannya kan yang namanya SBMPTN itu benar-benar sekali kan. Itu benar-benar serentak gitu, serentak 1 hari. Kalau gue tuh dulu gue inget banget hari itu tanggal 16 Mei 2017 itu gue ujiannya. Itu benar-benar semua hari itu gitu. Dan soalnya boleh dibawa pulang waktu itu, soal sosum. Gue kan jadi habis ujian, soal gue bawa tuh di angkot, inget banget gue. Gue baca kan soal sejarah, terus gue cari di internet. Terus gue gini, ya nomor 1 salah. Pertama kali mereka sejarah, ya langsung salah. Yang kedua benar. Yang ketiga, ya pokoknya gitulah. Terus ngecek-ngecek, ya pas gue hitung-hitung, banyak juga salah gue. Mau nangis gue di angkot, buset. Pas tahu ya banyak buat salah gue gimana nih. Gak keterima dah. Aduh. Tapi waktu itu ya untung masih dapat sekitar 690-an gue. Jadi masih keterima. Dan mau nggak mau harus gue ambil waktu itu karena gue KIP bidik misi. Jadi kalau nggak diambil berarti gue nggak bisa dapat beasiswa bidik misi gitu. Makanya gue ambil waktu itu. Gue mau nangis gue apa di jalan ya. Ya Allah ini salah. Aduh. Terus apa prasasti yang ada di Bogor yang ada tapak kakinya menjelaskan segala macam itu prasasti apa? Gue jawabnya prasasti Tugu. Harusnya kan prasasti Ciaruteun. Mau nangis gue kalau inget-inget masa-masa itu tuh buset. Ada aja gitu. Ya, lanjut. Kita lihat pattern nomor 13 nih. Ini kan gampang kan? Ya, jadi kemarin gue ngelihat ada soal deret di web itu gitu. Ya, ini kayak misalkan pola nomor 13 ya. Aduh, sorry. Aduh, kebalik lagi. Ya, nomor 13 ini itu sebenarnya dia pola apa? Ada yang tahu nggak? 13. 1, 1, 1, 2. Pola apa nih? 5, 8, 11. Ya, pola Fibonacci ya. Jadi penjumlahan 2 angka sebelumnya. Jadi 2 ini didapat dari penjumlahan 1 ditambah 1. Gitu. Nah, 3 itu dapat dari ya 2 angka sebelumnya berarti 2 ditambah 1. Nah, 5 ini itu penjumlahan dari 3 ditambah 2. Begitu juga seterusnya. Berarti pola selanjutnya nih, pola di sini itu didapat dari 8 tambah 11. Jawabannya adalah 19. Ini jawabannya C. Aduh, coret lagi. Jawabannya adalah C. 19. Iya, oh iya gue tipe ya. Berarti ini harusnya 13 ya teman-teman.
Ini tuh harusnya 13. Ya, itu gue tipe berarti. Berarti kalau kayak gitu jawabannya berapa harusnya? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Berarti harusnya itu 21 ya. Ya. Itu tipe, bener itu tipe. Ya malum jari gue lumayan gede loh. Jadi agak-agak tipe. Apalagi Kak Imam tuh lebih sering tipe dulu. Kak Imam sering tipe. Ngechat aja sering tipe. Misalkan kayak gini. Apa namanya? Ngechat di grup ya. Tahu karena U deket I jadi tai gitu. Terus katanya di skripsinya Kak Imam ya. Itu ada tulisan kontrol. R-nya hilang. Itu real. Coba boleh tanya orangnya langsung. Ini gue ungkap aib-aib kecil-kecilnya ya. Kontrol R-nya hilang, astaga. Terus dosennya ketawa-tawa aja kan. Dosen ceweknya yang marah-marah katanya. Dosen cowoknya ketawa-tawa aja, nyengar-nyengir. Iya, hati-hati ya. Bener, hati-hati gitu. Kita lanjut ke nomor 14. Polanya itu 3, 2, 5, 3, 9, 6, 15, 11, 23. Ya, ini sebenarnya pola ini ya. Pola selang-seling. Di sini plus 2, terus di sini plus 4, 9 ke 15 plus 6, 15 ke 23 itu plus 8. Nah, berarti kalau yang ini, dia nanti 2 ke 3 itu plus 5. Plus 5, astaga. Plus 1 ya. Ini plus 3. Ya, 6 ke 11 itu plus 5. Berarti nanti plus 7. Bilangan ganjil. Ini ganjil. Ini genap. Berarti nanti jawabannya 11 tambah 7, 18. Iya. Sebenarnya kalau menurut gue ya, deret ini kalau misalkan nanti benar keluar, itu soal yang jadi poin buat kalian. Karena lebih ke kebiasaan gitu. By the way, lu pada keluar deret gak waktu itu? Yang gap year nih terutama, yang gap. Yang gap. Tadi ada yang bilang keluar 1 soal. Tuh ada yang nggak dapet tuh. Si Sarah dapet 1. Si Widya dapet 1. Sarah failing nggak ada. Ameng keluar 1 soal, Yasmin dapat 1. Sidik lupa, si Isma keluar. Jadi mungkin keluar 1 soal gitu. Ya, keluar 1 soal. Ya, 15 juga gampang ya polanya. Kalau 15 itu polanya ada 3. Polanya ada 3, 6, 4, 9, 12. Jadi ini gimana polanya? Jadi 3 itu lengkap 2 langsung ke 4. Terus ini 6. Terus ini 9. Jadi ngelewatin 2 angka. Berarti plus berapa? Iya, dia ada plus 1, terus plus 2, plus 3. Iya, itu ya. Terus ada lagi nih, apa namanya, pola kedua. Pola kedua berarti 2, 2, 4, 12. Ada yang tahu nggak? 2, 2, 14 tuh berapa? 2, 2, 2, 4, 14. Ini ke sini. Ini kali 1. Ya, ini ke sini, ini kali 2. 4 ke 12, ini kali 3. Gitu ya. Ya benar, kali 1, kali 2, kali 3. Duh, ini gampang banget sih. Semoga yang gampang keluar. Yang susah keluar juga. 7 ke 6 min 1, min 1, 6 ke 4, min 2. Berarti nanti min 3 ya. Min 3. Berarti jawabannya nanti 1 dan berapa nih? 1 dan 9 tambah 4 berarti nanti. 9 tambah 4. 1 dan 13. Ya jawabannya gitu teman-teman.
Ya sebenarnya problematik sih. Kalau menurut gue problematik. Soal keluar gampang sama soal keluar susah. Mungkin ini pernah pernah gue omongin ke kalian. Kayak misalkan tahun 2020 ya. Tahun 2020 ketika soalnya cuma skolastik dan semua orang pasti belajar skolastik, ya gak? Yang nyiapin UTBK pasti belajar skolastik dan maksimalin di skolastik, ya gak? Akhirnya apa? Akhirnya kemungkinan soal itu terjawab itu makin tinggi, ya gak? Jadi orang bakalan jawab benar tuh banyak gitu. Nah, karena banyak yang jawab benar, artinya apa? Tingkat kesulitan soalnya itu semakin rendah. Ya, karena kan banyak orang yang benar, kesulitannya jadi gampang kan. Nah, karena banyak kesulitannya gampang, jadi ini ada silogisme juga nih. Ini paradoks problematik UTBK. Jadi kalau misalkan soalnya gampang ya, ini soalnya skolastik aja gitu. Jadi semua orang belajar skolastik. Semua belajar skolastik. Makanya berbeda gitu. Kalau ada yang TKA, ada yang skolastik. Ada orang yang benar-benar TKA-nya tuh dibagusin banget gitu. Tapi kayak kalau misalnya gimana? Kalau lanjut dulu. Ya, ini problematik sih. Cuma kalau di UTBK 2023 nanti itu kemungkinannya bisa kayak yang gue omongin atau enggak terjadi gitu. Semua bisa belajar skolastik, akhirnya kesulitan skolastiknya itu jadi skolastiknya relatif menurun gitu. Karena banyak orang yang bisa jawab benar gitu. Banyak orang yang bisa jawab benar. Jawab benarnya banyak. Nah, karena banyak yang jawab benar, maka nanti poinnya itu rendah. Poinnya itu jadi rendah. Dan itu bikin rata nilai nasional jadi rendah gitu. Jadi turun juga. Nah, karena ratanya jadi rendah, maka itu kesulitannya makin bukan kesulitan sih namanya apa ya itu? Perbandingan antara nilainya itu. Gua agak lupa namanya. Persaingannya jadi ketat gitu. Persaingannya lebih ketat gitulah. Nah, di 2023 itu kan ada 2 subtes kan, bukan cuma skolastik. Kalau kalian ingat kemarin ada yang skolastik, subtes kedua itu literasi gitu. Nah, mungkin orang bakalan nguatin skolastik atau mungkin orang bakalan nguatin di literasi. Jadi kemungkinan yang ini bisa aja terjadi, bisa aja enggak. Gitu. Karena subtesnya makin beragam, artinya orang mungkin bakal fokus dimaksimalin, maksudnya dihitung-hitungan. Kayak gue kemarin nemu ada murid curhat kan, Kak, aduh aku nggak ngerti banget bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh, tapi aku suka ngitung Kak gitu. Ya mungkin emang lu lebih kuat di kemampuan matematik, logika, walaupun kemampuan bahasa lu rendah. Ada juga orang yang kebalikan, dia linguistiknya bagus, kemampuan bahasa bagus, tapi ngitungnya biasa aja gitu. Cuma kalau 2023 gimana, gue masih kurang tahu. Nah, PU penalaran umum yang gue dapat screenshotannya di soal itu soalnya teksnya nggak sepanjang yang gue contohin tadi. Dia paragraf pendek aja. Kayak nomor 16 sampai 18 ini gitu. Iya benar, keketatan Ibnu Jafar. Jadi keketatannya tuh jadi tinggi banget gitu antara orang sama yang lainnya gitu. Kayak misalkan gue dapet cerita waktu itu dari murid, katanya nilai dia sekitar 650-an gitu. Nggak keterima di dia waktu itu. Di sastra Belanda kalau nggak salah. Sasbel UI.
Tapi ada temennya yang sekitar 640-an, 600 bukan 40-an ya. 55-an dia dapat. Artinya kan antara ambang bawahnya nih, ambang bawah nilainya sama nilai yang nggak keterima itu benar-benar tipis banget gitu. Mungkin beda 1 poin, 2 poin, atau 1 koma. Itu kadang yang bikin nyesek, yang bikin orang putus asa kadang di situ. Cuma ya apa namanya? Kalau kalian udah putus asa, kalian udah apa namanya? Patah semangat, paling enggak kalian apa namanya mesti punya 1 mentor atau 2 mentor yang bisa kalian ajak curhat dan bisa ningkatin semangat kalian sih. Kalau gue gitu dulu. Dulu kan ada murid gue, dia nggak keterima, itu benar-benar sampai disamperin ke rumahnya, terus bahkan diajak ngobrol di taman segala macem. Soalnya kan banyak juga kan yang depresi mungkin. Gue nggak tahu juga kan depresi orang beda-beda. Termasuk gue juga kadang suka depresi gitu. Kayak misalkan kurang tidur, akhirnya pagi uring-uringan. Kalau gue depresinya gitu. Kadang tuh malam ngapain nggak bisa tidur ya? Gitu, depresi orang beda-beda. Makanya cari teman cerita. Kayak Ibnu Jafar nih tipe-tipe kelihatan orang yang jarang depresi gitu. Kalau Raymond gue nggak tahu nih gimana nih berdasarkan ceritanya waktu itu. Jangan main HP Kak, kalau tidur bikin susah tidur. Bener juga sih. Biasanya gue tuh kalau pengen ngantuk gue apa nonton anime baru ngantuk. Tapi gue pernah apa namanya nyampe ke titik bener-bener kayak anjir, pengen apa namanya pengen mati aja lah gitu rasanya. Kayak misalkan pas pandemi kan murid dikit banget ya, murid offline itu bener-bener stres tuh waktu itu. Bukan gua doang tapi yang lain juga. Tapi pas COVID udah mendingan, buka kelas online, inkubasi, alhamdulillah banyak yang daftar berlanjut ke inkubasi sekarang. Makanya kita tuh sekarang ya happy-happy aja gitu. Soalnya muridnya banyak, yang ngajak chat banyak sekarang tuh. Jadi aktivitas juga seneng aja gitu ngejalaninnya. Ya jadi di sisi lain mungkin banyak dari kalian yang seneng gitu kan. Akhirnya bisa ketemu platform belajar yang apa namanya bisa ngerti gua gitu atau bisa ngasih kebutuhan bahan ajar ke gua. Di sisi lain kitanya juga seneng banget gitu. Kenapa? Karena akhirnya bisa ketemu banyak orang lagi walaupun virtual ya. Punya murid orang timur, punya murid orang barat, punya murid orang Kalimantan, orang Nusa Tenggara, orang semuanya macam-macam gitu. Dan lucu-lucu gitu. Banyak orang yang lucu-lucu juga. Ada yang pinter, ada yang apa namanya ngerasa nggak dapet apa-apa di sekolah tuh banyak kayak gitu. Ngerasa nggak dapet apa-apa di sekolah. Biasanya kalau yang kayak gitu ngeluhnya ke babe tuh. Aduh Kak, gue fisika 3 tahun nggak dapet apa-apa kan. Ngangeng-ngangeng ser doang gitu ilmunya. Ibarat apa namanya? Ya biasanya kita ngomong masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Cuma nggak apa-apa gitu. Dari dulu nih, gua Kak Imam selalu punya moto. Bahkan dulu ditulis di brosur cetak ya, pas offline. Bego tidak apa-apa asal jangan balas. Jadi di brosur ditulis gitu bener-bener. Kalian bego tidak apa-apa asal kalian punya impian dan tidak malas. Wah, itu di brosur gue inget banget pernah ada tulisan kayak gitu. Artinya siapapun ya boleh belajar. Yang penting motivasi belajarnya dia ada gitu. Ya makanya seneng banget. Apalagi hari guru tahun ini kan murid banyak yang ngucapin gitu. Seneng. Iya, ada apa nih? Ada yang mau nanya nih. Selamat hari Cegu. Iya, bapak gue, jadi by the way, keluarga gue kan juga guru. Mungkin tadi Kak Imam udah cerita dikit. Jadi bapak gue tuh guru di Jakarta, di swasta.
di SD abang gue juga guru gitu. Terus gue juga guru walaupun ngajarnya online gitu. Walaupun ngajarnya di YouTube. Terus adik gue sekarang lagi kuliahnya pendidikan juga, jadi bakal jadi guru. Ya, kalau ngomongin suka dukanya jadi guru udah banyak banget gitu. Kayak pernah diomelin orang tua murid gitu, gara-gara nilai peringkatnya turun. Kan semester 5 kan dia belajar SBM tuh. Belajar dari materi kelas 1 kan, iya Kak? Dari kalau geografi pengantar lagi, kalau belajar SBM ya sejarah pengantar lagi. Akhirnya mereka nilai semester 5 tuh turun gitu. Nah, ada orang tua yang mispersepsi gitu. Kok les tapi nilainya malah turun. Pernah dibentak segala macam. Wah, udah asem garam banget lah gitu ibaratnya mah. Akhirnya mau nggak mau kalau gitu kan harus ketemukan sama orang tuanya. Akhirnya ngomong lah. Kalau kita selalu dari dulu ngomong belak-belakan. Kalau misalkan nilai rapot bagus, kemungkinan keterima SNMPTN juga belum tentu, Bu. Dikasih contoh sama Kak Imam. Dulu ada teman saya peringkat 1, namanya Leo. Nah, Leo ini nggak keterima karena kepedean gitu, milih jurusannya di jurusan bagus gitu. Akhirnya ya mau nggak mau emang setiap orang itu nggak bisa ngandelin SNMPTN gitu. Banyak lah pokoknya cerita ya, dari mungkin lu Raymond sendiri, dari teman angkatan gua, teman angkatan Imam tuh udah banyak. Karena yang namanya SNMPTN itu kredibilitasnya sebenarnya kalau gue boleh jujur agak kurang di kampus. Kenapa? Karena banyak orang yang keterima jalur undangan tapi ternyata akademisnya di kampus tuh relatif kurang gitu. Maksudnya apa? Mungkin nilainya agak jelek IPK-nya, terus juga mungkin banyak yang DO juga anak yang SNM. Ya gitu. Masih ini soal terakhir gampang. Ya Raymond, ini kebanyakan ngobrol nih mumpuk. Soal terakhir gampang nih. Ini soal yang selama sebulan kita bahas, soal 16 sampai 18, yaitu analitik. Ini soal juga kemarin keluar di web BP3. Kita lanjut nih. Andi ingin membeli sepatu. Yang harganya sebagai berikut. Yang pertama, sepatu merek Nika. Memiliki harga 2/3 dari Adidas. Nika itu 2/3 dari Adidas ya, Sarah ya. Nika 1/3 dari Adidas gitu deh. Jangan sebut merek ya. Sepatu Conversal yang kedua. Conversal itu harganya tidak lebih mahal dari Nika dan Adidas. Berarti urutannya gini kan. Si Conversal itu lebih murah dari Nika dan lebih murah dari Adidas. Aja deh gitu. Ya lebih murah dari keduanya lah gitu. KW Tanah Abang betul. Kita lanjut ke clue selanjutnya. Sepatu Pumi hanya lebih mahal. Pumi hanya lebih mahal. Gue gedein deh. 3 kali lipat dari Conversal. Berarti Pumi itu 3 kalinya 3C ya? 3 kali Conversal gini deh, 3 Conversal gitu. Dan 2 kali lipatnya dari Nika. Berarti 2N ya, 2 Nika gitu deh. Nah, pernyataan terakhir nih, sepatu termurah itu 800.000. Pertanyaannya nih, nomor 16. Untuk mengetahui harga sepatu Pumi, maka ketentuan mana yang dibutuhin? Ini pertanyaan simple, tapi menurut gue agak menjebak. Ya, siapa yang mau jawab nih? Kira-kira kita butuh ketentuan yang mana aja buat tahu harga si sepatu Pumi? Dua, tiga, empat.
Ya, yang lain. Si Zahra 234. Yasmin 234. 23 dan 4. Apalagi nih? Kayaknya 234. Ya, ada yang beda gak gitu? Tuh, si Sidik 3 dan 4. Nah, untuk tahu harga sepatu Pumi, iya gak? Iya, untuk tahu harga sepatu Pumi, kita mesti tahu dulu harga konversal atau kita tahu harga nikah. Ya, kita harus tahu dulu dia ini berapa atau si nikah berapa gitu. Nggak harus dua-duanya, salah satu kan. Terus kita tahu harga konversal dan nikah dari mana kira-kira? Kita dapat dari apa namanya? Dari pernyataan dua kan? Ya gak? Kita dapat pernyataan dua di mana sepatu konversal itu lebih murah dari Nika dan lebih murah dari Adidas. Pertanyaannya gitu. Ya. Tapi pertanyaannya kira-kira pernyataan satu ini dibutuhin nggak nih? Ya, pernyataan satu ini dibutuhin nggak? Menurut lo? Nggak kepake. Kalau menurut gua ya, menurut gua sebenarnya ini saling keterkaitan gitu. Waduh, dulu deh. Sebenarnya ini saling keterkaitan. Pertanyaannya, gimana cara kita tahu urutan konversal ini? Pertanyaannya. Mungkin nggak kalau misalkan harga C ini apa namanya lebih besar dari A? Mungkin nggak? Mungkin nggak harga konversal lebih mahal dari A? Enggak. Kenapa enggak? Dapat dari apa namanya? Tahu dari mana bahwa apa namanya harga konversal ini lebih mahal dari Nika sama Adidas? Ya karena dari sini aja cukup sebenarnya. Jadi yang pertama dibutuhin jelas yang ini. Ya, ini dua berarti ya. Aduh, keterangan warnanya. Ini dua berarti ya. Kita butuh juga 3 dan kita juga butuh 4. Kenapa pernyataan satu nggak dibutuhin? Karena di sini sih sebenarnya udah mencakup keduanya, Nika dan Adidas. Mau nggak mau, si konversal itu lebih rendah dari N dan si konversal itu lebih rendah dari A gitu. Jadi dia pokoknya udah paling rendah lah gitu. Ya, jadi yang benar yang dibutuhin itu cuma 2, 3 dan 4. Gitu. Ya. Tapi kita cari deh harganya, coba. Harganya berapa berarti? Pertama dari konversal. Konversal. Ya, dia berarti paling rendah kan? Dia dapat 800.000 berarti. Terus yang kedua, setelah konversal tahu, kita bisa tahu harga Pumi ya. Kita bisa tahu harga Pumi yaitu 3 kalinya. Berarti Pumi itu berapa? Berarti Pumi itu 8 kali 3 2.400.000 gitu. Terus dari Pumi kita bisa tahu dia harganya Nika. Harganya Nika berapa? Harga Nika itu berarti berapa? Setengahnya Pumi kan? Setengah Pumi. Berarti 1.200.000 gitu. Terus harganya Adidas. Adidas itu berarti 2/3-nya dari 1.200.000. 2/3 1.200.000 berapa tuh? 2/3 dikali 1.200. Coret-coret 4 ya. Berarti
Berarti Adidas itu kan 3/2-nya ya? Salah gue, salah. Berarti 1.200.000 dikali 2/3. Nah, ini Adidas. Berarti Adidas itu berapa? Berarti harga Adidas 3.600K dibagi 2, berarti 1.800. Gitu. Ya, 3/2 benar dibalik. Kita jawab nomor 17. Jika kualitas sepatu didasarkan pada harga sepatu, sepatunya, berarti apa? Ya, sepatu mahal, sepatu yang mahal itu harga kualitasnya bagus, kualitasnya tinggi gitu, kualitas baik. Dan sebaliknya gitu. Kalau misalkan harganya murah, kualitasnya kurang gitu. Maka jika Andi punya anggaran sebesar 20.000, 2.000 Kak, kira-kira dia berapa untuk membeli sepatu? Sepatu kualitas terbaik mana yang akan dibeli Andi? Beli Pumi nggak mungkin ya, harga Pumi 2.400. Harga Pumi 2.400 Kak. Harga Nika 1.200. Harga Conversal 800.000. Ya, berarti Adidas. Karena Adidas kualitasnya paling bagus di antara Nika sama Conversal. Tuh, beli Adidas. By the way, gue pecinta Adidas juga. Cinta Adidas. Daripada Nike, gue lebih cinta Adidas. Ya, ini udah ada jawabannya ya. Ya, Conversal, Nika, Adidas, Pumi. Tapi Pumi itu lebih mahal gak sih emang dari Nika? Ini gue bikin ngasal aja gitu. Harga-harganya nggak tahu sesuai kondisi nyata apa enggak. Kalau pemain bola gue lebih suka Ronaldo sih. Karena Ronaldo nggak tatoan. Alasannya itu. Karena Ronaldo nggak tatoan dan dia legenda Manchester United. Jadi buat Piala Dunia kali ini, gua memprediksikan dan mempercayakan final itu salah satunya ya mungkin ada Inggris atau salah satunya mungkin ada Portugal. Karena di Portugal ini ada CR, ada Bruno, di Inggris ada Maguire. Ya. Mungkin menurut gua ya, kalau nggak Inggris, Portugal bakalan masuk final. Tapi kalau juara gue kurang tahu. Jepang ada Tsubasa tuh. Ya, Jepang ada Tsubasa. Udah lewat. Road to 2002 ya? Jepang ya? Apa 2004? Lupa gue. Road to 2002 atau 2004. Ada Isagi. Ya, gitu. Ya, ntar gue kirim nih screenshotan soal yang sempat gue kerjain kemarin dari BP3 yang sekarang udah nggak ada. Gue nggak tahu nih kenapa ditiadakan tuh webnya. Apa karena mungkin nggak sengaja atau emang banyak keluhan, gue nggak tahu kayak gitu. Tapi prediksi lu gimana Mon? Emang Mon? Nih mungkin yang tahu bola gue tanyain nih. Yang gimana? Kalau dari statistik sih Spanyol ya lagi parah banget, bantai-bantai terus dia. Spanyol. Ya? Iya, sama Prancis sih paling. Soalnya kan yang sejauh ini di atas 3 kan si Spanyol sama Prancis kan. Prancis main 4-0 ya. Terus iya, Spanyol 7-0 gitu. Ada Mbappe jadi OP banget. OP banget ya. Padahal si Benzema, Nkunku, Kante, Pogba pada cedera gitu. Tapi masih open anjir, atau kenapa kayak pakai jumping. pada cedera emang. Iya, terus kalau Inggris sih iya sih, mestinya kualifikasi sih. Kalau si Mujair main serius. Soalnya kemarin kan pas jadi pas maju tuh jadi nggak tahu sih dia main gelandang main back, soalnya back center kan dia, back center terus maju. Makanya kan kaget juga gue tiba-tiba
ada crossing dia yang nyundul di awal-awal. Iya kan. Ya, Terus mungkin kayak terus apa. pas itu gol lagi. Kayak keren kan gitu. Gak tahu, beda pemain di klub. Satu kali shoot kan kena tiang tuh, kalau nggak Iya, salah. Satu iya. shoot kena tiang. Dia kalau skill depan gawang mah itu cupu, tapi kalau peluang bagus nih dia. Iya. Dia bagus. Aneh emang kadang. Asal jangan jangan taruh di mana? Di back utama sih dia. Di Pasti back utama. bapuk sih dia, pasti bapuk. Aduh, gue kurang tahu tuh kenapa bisa bapuk gitu. Tekanan sih kayaknya dia. Soalnya kan jadi kapten si 11 Liga Inggris kan. Kan Iya. pialanya kan Apa, 11 gitu. Jadi pasti besar. beban sih. Belum lagi media awal kan pas transfer tuh agak ngegembor-gembor kan. Wah nih the next ini. Iya, soalnya kan di Tadi Leicester juara kan mainnya Leicester. dia kan bagus. Iya. Tapi kemarin Korea nggak berhasil menang sih lawan Uruguay. Berarti prediksi Kamaluddin agak meleset dikit nih. Kamaluddin bocil matian. Ya buat yang mau keluar aja ya nggak apa-apa. Udah selesai materinya hari ini. Ya emang nggak banyak yang gue sampein hari ini. Jangan lupa kerjain tryout juga tuh. Tryout. Mungkin di Rabu depan format tryoutnya agak berubah gitu. Terkait dengan pengumuman kemarin. Walaupun gue nggak tahu kenapa webnya itu dirubah lagi gitu. Atau nggak ada contoh tes ujiannya tuh nggak diadain lagi. Padahal kemarin ada. Apa mungkin itu kesalahan pihak web developer atau ada perubahan nggak tahu segala macam. Ya kita nantiin aja nanti Desember pokoknya fixnya gimana gitu. Iya, ntar kalau mau pembahasannya ada, terus screenshotannya juga ada. Tenang baik. Sebenarnya yang bikin gue aneh tuh sebenarnya Instagram LTMPT juga sih salah satunya. Padahal followersnya udah banyak. Artinya kalau followers udah banyak kan lebih gampang gitu. Kalau ada informasi penting segala macem. Ini ngapa Instagramnya diganti gitu ya? Agak heran gitu. Ya, itu aja. Ya, mungkin itu aja dari gua. Terima kasih buat semua yang udah datang hari ini. Jangan lupa webinar besok kita kedatangan especially tamu gitu dari UI yaitu Kak Jasmine, Julia Jasmine. Apaan? Linknya dari Kak Imam itu. Tahu Kak Imam kalau kenalan perempuan kayak banyak banget gitu di UI. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena emang yang suka sama dia banyak atau teman obrolannya banyak. Tanyain langsung aja. Ya itu aja dari gue. Kayaknya temen cowoknya kayak Iksan doang sih. Ya mungkin itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.